anak-anak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, ketua kelas mohon dibimbing doa. Sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, doa mulai, doa selesai. Terima kasih. Resensi dulu, ada yang nggak masuk ke hari ini? Bisa lagi bonus pokoknya. Ada lagi? Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Tujuan bentuknya kelompok sosial. Oh, kan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama adalah menyebutkan tujuan dibentuknya kelompok sosial yang tepat, lalu yang kedua menjelaskan makna dan arti dari tujuan dibentuknya kelompok sosial, lalu yang ketiga menerapkan tujuan dibentuknya kelompok sosial. Ada yang ingat nggak kelompok sosial itu apa? Yaitu kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang sifatnya universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Apakah kalian pernah bergabung pada kelompok tertentu? Pernah ikut apa aja kalian? Ya, pagi. Yes. Maksis, Menurut kalian manusia itu berkelompok untuk apa? untuk kita apa tujuan? Ya betul, karena manusia itu makhluk sosial, jadi manusia membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Anak-anak tolong scan QR wilayah. Bisa tonton dulu videonya itu ada video durasi 1 menitan.
ya. Jadi materi video itu berkaitan dengan materi kita yang mana tujuan bentuknya kelompok sosial. Yang pertama itu ada pertemanan, kedua pertukaran informasi, yang ketiga identitas, yang keempat kerjasama, yang terakhir ada perlindungan. Jadi pertemanan itu kelompok sosial seringkali dibentuk untuk menciptakan hubungan sosial yang positif, membangun persahabatan, dan menjadikan hubungan emosional atau support system bagi para anggota dalam kelompok itu. Lalu yang kedua ada pertukaran. Jadi kelompok sosial ini merupakan wadah untuk berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan antar anggota. Dengan berkomunikasi dan berinteraksi dalam kelompok, individu dapat belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka serta pemahaman mereka tentang berbagai topik. Lalu yang ketiga ada identitas. Kelompok sosial ini membantu seseorang merasa diakui dan diterima oleh orang lain. Seringkali kelompok sosial juga berperan dalam membentuk identitas dan jati diri individu. Seseorang jadi punya perasaan yang subjektif tentang dirinya sendiri. Lalu yang keempat ada kerjasama atau kolaborasi. Jadi dalam kelompok sosial ini, umumnya kelompok sosial akan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Lalu yang terakhir ada perlindungan atau keamanan. Jadi bergabung dengan kelompok sosial dapat memberikan rasa aman pada kelompok antar anggota kelompok. Nah, sekarang kalian bisa membentuk kelompok 4-5 orang untuk menganalisis topik yang akan ibu berikan. Yang pertama itu nanti ada menganalisis kelompok sosial keluarga. Yang kedua, OSIS. Waktu diskusinya 10 menit, dimulai dari sekarang.
waktunya habis. Kita mulai presentasi dari kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membahas tentang kelompok sosial OSIS. Di sini kami menganalisis bahwa dari 5 ini OSIS terdapat pertemanan. OSIS berperan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk membangun relasi sosial yang lebih luas di luar lingkup kelas. Melalui interaksi dalam kegiatan OSIS, anggota dapat memperluas jaringan pertemanan mereka, baik dengan sesama anggota OSIS maupun siswa lain. Yang kedua, pertukaran. OSIS menjadi platform pertukaran ide, pengetahuan, dan pengalaman. Setiap anggota OSIS dapat berbagi wawasan tentang cara memecahkan masalah, menjalankan program, atau menyusun kegiatan sekolah. Yang ketiga, identitas. Keanggotaan dalam OSIS memberikan identitas sosial yang khusus bagi siswa. Anggota OSIS dikenal sebagai individu yang aktif, memiliki tanggung jawab lebih, dan mewakili suara siswa dalam struktur formal sekolah. Yang keempat, kerjasama. OSIS menekankan kerjasama sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas dan program. Semua kegiatan mulai dari penyelenggaraan acara hingga pemecahan masalah memerlukan kolaborasi antar anggota OSIS. Yang kelima adalah perlindungan. OSIS berfungsi sebagai representasi siswa di sekolah. Melalui OSIS, siswa dapat menyampaikan aspirasi mereka baik kepada pihak sekolah maupun kepada komunitas siswa lain. OSIS dapat menjadi perlindungan kepentingan siswa dari kebijakan atau aturan yang dirasa kurang sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisisnya sekarang gantian kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis dari kelompok 1 terkait kelompok sosial keluarga. Jadi kan tadi ada 5 ya, pertemanan, pertukaran, identitas, kerjasama, perlindungan. Nah, dari yang pertama, di kelompok sosial keluarga ini, keluarga menjadi tempat pertama bagi individu untuk membangun relasi sosial. Hubungan antar anggota keluarga seperti antar orang tua dan anak atau antar saudara memberikan dasar untuk membangun kepercayaan, kasih sayang, dan rasa aman. Kemudian yang kedua, pertukaran. Keluarga adalah wadah pertukaran material dan non material. Pertukaran ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, yakni makanan, tempat tinggal, pakaian, serta pertukaran nilai, tradisi, dan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, identitas. Keluarga memberikan identitas sosial bagi anggotanya, baik secara personal maupun kolektif. Identitas ini dapat mencakup nama keluarga, budaya, agama, hingga status sosial. Kemudian yang keempat, kerjasama. Keluarga mendorong kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, seperti membagi tugas rumah tangga, mendukung pendidikan anak, dan menyelesaikan masalah bersama. Dan yang terakhir, kelima, perlindungan. Keluarga berperan sebagai pelindung utama bagi anggotanya, baik dari ancaman fisik maupun emosional. Orang tua melindungi anak-anak dari bahaya, sementara anggota keluarga saling mendukung saat menghadapi kesulitan. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 1, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yang sudah presentasi hari ini,
Jadi diskusi kalian itu merupakan masuk dalam salah satu tujuan dibentuknya kelompok sosial yang mana kerjasama atau kolaborasi. Nah, untuk terakhir, karena tadi kalian udah diskusi juga, ibu punya beberapa pertanyaan. Mungkin ada 2 orang yang maju untuk ambil kertas yang ada di sini. Untuk ambil pertanyaan, lalu jawab. Nah, bisa dibaca dulu pertanyaannya, lalu kalian berikan jawaban. Pertama, Juan dulu. Pertanyaannya, apa peran pertemanan dari keluarga? Jadi kalau menurut saya keluarga itu penting untuk membentuk sebuah individu agar dapat menjalin relasi sosial dengan orang lain. Jadi keluarga itu bisa membentuk peran pertemanan dari individu agar lebih mudah untuk membangun relasi dengan orang lain. Ya, betul. Lalu Deva. Ini teman-teman, pertanyaan saya ada berapa tujuan dibentuknya kelompok sosial? Ada 5. Gimana? Benar nggak teman-teman? Betul. Ya, kasih apresiasi dulu. Sekarang Deva dan Juan bisa kembali. Nah, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah diskusi, lalu tadi udah menjawab pertanyaan dan memaparkan materi, mungkin dari salah satu dari kalian bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan Fajar. Saya menunjukkan bahwa kelompok sosial merupakan bagian realitas sosial yang sifatnya universal dan menjadi bagian dari sistem sosial yang mana kelompok sosial itu memiliki 5 tujuan, yaitu pertemanan, pertukaran, identitas, kerjasama, dan perlindungan. Ya, terima kasih Fajar atas kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Lalu untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini, kalian bisa menuliskan di kertas masing-masing kesulitan kalian selama berdiskusi tadi, lalu dikumpulkan setelah jam pembelajaran selesai. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.